Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin menyambut Hari Raya Idul Fitri yang 1442 Hijriah. Itulah. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Itu untuk teman-teman yang merayakan pastinya kan? Pasti, dan juga tetap taati protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang rutin dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Itulah dia. Bang Joni. Ada apa? Ini nih Bang. Iya. Kita meskipun lebaran nih Bang. Betul. Meskipun lebaran, tapi kita nggak, ya maksudnya dibilang nggak pernah segan, nggak pernah bosan untuk menyapa ya teman-teman semua pastinya. Betul. Kali ini kita melalui review MotoGP Prancis 2021. Itu dia. Yang pasti nih bakal lebih seru lagi Bang. Spesial pakai telur. Nah, telur berapa? 3 apa 4 sih kalau spesial? 4 bebek. 4 bebek. Kalau 5 ayam. Iya. Bang, Ya. kan martabak telur biasanya dipakai buat ya bukaan kan. Betul. Nah, sekarang kita nggak buka lagi nih, udah nggak bawa puasa lagi nih. Betul. Iya. Tapi yang dibuka adalah yaitu dia Bang, prediksi MotoGP Prancis 2021 di sirkuit Le Mans. Lemang yang bukan. Bukan. Ini masih ngomongin Makanan mulu. Tapi lemang enak sih Bang. Betul. Lemang Makanan ya. kampion, wah juara. Nah Bang, Ya. aduh, ini nih Bang. Kalau kita bicara tentang ya episode kayak TV episode. TV kayak sinetron sinetron, tapi atau seri lah, seri Iya, kemarin nih iya, di Jerez betul, Bang. betul. Nah, ketika di Jerez kemarin, tuan rumahnya kan bukan tuan rumah yang besok nanti nih. Iya. Yang di MotoGP Prancis kan nggak berdaya nih. Berdaya. Di sirkuit Jerez kan. Betul. Nah, gimana nih kansnya nih untuk menurut Bang Joni? Jadi kalau kita melihat Fabio Quartararo, memang kemarin itu digede banget sebenarnya di Jerez, cuman sayang dia harus menderita arm pump. Ya. Dan syukur sudah melakukan operasi dan katanya bisa fit. Dia operasinya tidak terlalu besar seperti apa yang dilakukan terhadap Jack Miller yang ini cukup ya kecil lah, tapi masih bisa membuat Quartararo bisa tampil cukup bagus. Cuma problemnya adalah kita tahu sirkuit Le Mans ini atau MotoGP Prancis ini tuh selalu identik dengan kondisi cuaca yang nggak menentu ya? Tidak menentu. Nah, masalahnya lagi Quartararo ini belum bisa membuktikan diri tampil apik di saat wet race atau balapan basah. Itu dia. Itu salah satu kelemahan Dari Fabio Quartararo. Dan sebaliknya, ini ada temennya nih yang jago banget di basah, yaitu Johan Zarco. Nah, ini dua nih Bang. Prancis nih. Tadinya baru mau nanya setelah Quartararo, Ya, Johan Zarco. Zarco, betul. Tapi sekalian aja nih guys. Oh iya. Iya nggak Bang? Orang tuan rumah dua-duanya. Nah, itu dia. Kita bicara tentang dua tuan rumah ya. Di MotoGP Prancis, betul. Quartararo udah, tapi masih. Johan Zarco Bang. Nah, Johan Zarco ini saya yakin dia memang kemarin itu agak terlalu bernapsu sehingga terlalu nepsong, terlalu hot sehingga ya tidak bisa mempertahankan konsistensi performanya, dan saya yakin di Prancis ini dia akan berusaha semaksimal mungkin. Itu pertama, kalaupun kondisi cuacanya hujan, ini akan sangat menguntungkan buat seorang Johan Zarco yang memang dia boleh saya katakan ya cukup apik tampil di hujan ya Bang. Salah satu The Rainmaster di antara pembalap-pembalap yang di MotoGP saat ini. Itu kemungkinan ya dia coba membalas atau membayar hutang performa buruk di Jerez dengan tampil bagus. Ya syukur-syukur kalau menang kita kesampaian deh lihat aksi dia yang udah lama banget kagak ini, yaitu backflip, ya lompat ke belakang dari atas tumpukan ban Bang. Betul. Atau dari atas tembok sirkuit juga nggak apa-apa. Tinggi banget. Lompat indah. Oh iya. Oke, jadi sebenarnya peluangnya kalau melihat cuaca lebih condong ke Johan Zarco. Betul. Ketimbang Fabio Quartararo kan Bang. Betul. Nah, ya itu tadi Quartararo kenapa sih Bang mau hujan Bang? Ya kayaknya ya itu dia belum dapat settingan dan selama ini bahkan di Moto2 pun kita lihat memang dia di basah itu belum membuktikan diri. Nah, mungkin masih perlu belajar. Kalau pamannya kita ingat Johan Zarco bagaimana bisa jago di hujan atau The Rainmaster.
ya dia saat latihan tuh ya di trek basah. Nah mungkin Quartararo mesti mengikuti jejak Johan Zarco nih, sekali-kali berlatih naik motor di sirkuit yang basah. Itu. Kalau gue berpikir, kalau gue berpikir ya sedikit analisa dari gue, kenapa Johan Zarco ya bukan menjadi salah satu Grandmaster? Iya. Karena gaya balapnya dia yang berbeda. Betul. Kalau kita perhatiin bang, ya salah satu kelebihan Quartararo adalah pengereman kan. Betul. Ya kan? Iya. Dia jago mengerem ya paling terlambat lah ibaratnya. Iya. Ya kan, paling terlambat. Tapi kan dengan kayak begitu, gaya dia balapnya menjadi agresif kan Agresif, sebenarnya bang. betul. Ketika hujan, iya. ya teknik ini udah nggak bisa pakai sebenarnya bang. Iya. Ya pilihannya ketika hujan dia melakukan seperti itu. Pilihannya adalah jatuh. Betul. Pilihannya crash ataupun ya menjadi lebih lambat. Iya, daripada balap-balap yang lain. Ya. Betul. Sebenarnya kalau menurut gue itulah kekurangannya Fabio Quartararo. Tapi ketika kering itu menjadi kelebihan dia. Setuju. Nah makanya kayak kemarin yang di sirkuit Portugal. Iya. Ya, dia mengaku sendiri, bahkan ya mungkin Valentino Rossi juga mengakui betul. Terutama Vinales mengakui bahwa ya kelebihan dari Quartararo adalah pengereman. Yang pengereman seperti itu. Nah tapi yang itu Bang Joni bilang dia bukan menjadi salah satu Grandmaster jagonya hujan seperti itu. Betul. Beda sama Marc Marquez bang. Kering oke, basah jadi. Ya kan. Rossi kering oke, basah jadi. Yang lain ya gitu. Tapi ada yang basah jago, kering enggak. Petrucci. Iya itu yang kemarin menang kan itu. Tahun lalu Petrucci kan menang di situ. Iya. Nah, ketika itu dia masih pakai Ducati kan. Masih pakai Ducati. Sekarang di KTM. Tapi peluangnya ntar dulu. Oke. Tapi kalau balik lagi nih guys, untuk tuan rumah Bang Joni masih menjagokan Johan Zarco. Dengan karena ini ya, menurut prediksi cuaca nanti di akhir pekan ini kondisi balapan pun akan berlangsung wet race. 70-80% itu turun hujan. Artinya ini benar-benar pembalap harus mempersiapkan diri. Nah, dengan segala rekam jejak yang ada di antara dua pembalap Prancis ini, ya memang Johan Zarco yang jauh lebih apik ketimbang Quartararo. Akan tetapi bila ternyata ya prediksinya bakal turun hujan ternyata kering, Quartararo mungkin akan lebih bisa memaksimalkan performanya di trek kering. Oke. Jadi dua itu ya guys. Dua itu menjadi salah satu bumbu untuk menarik MotoGP Prancis. MotoGP Prancis 2021. Nah, kita lanjut nih Bang. Nih kemarin ya Bang Naya bersumbar kan bahwa tren positif kemarin di Jerez akan dibawa ke Prancis nih. Ya. Balik lagi nih, Ducati lagi nih. Iya kan? Bukan Yamaha. Ducati lagi nih, Ducati. Nah, Jack Miller dan Francesco Bagnaia yakin nih bisa meraih podium 1 dan podium 2. Setuju. Ya, kalau misalnya tadi Johan Zarco unggulannya Bang Joni, ya bisa juga nih tiga-tiganya podium jadi ya santapannya Ducati. Betul. Menurut Bang Joni. Jadi kalau kita melihat Le Mans ini kan karakternya stop and go. Ya. Jadi cukup banyak variasi hard braking dan tikungan pelan. Ingat, tikungan pelan loh, bukan high speed cornering yang sementara ini menjadi momok buat motor Ducati. Nah, motor Ducati ini untuk menghadapi trek seperti Le Mans ini justru bisa keluar kekuatan sebenarnya, dan inilah yang membuat seorang Francesco Bagnaia optimis karena tidak harus memikirkan bahwa ada beberapa titik tikungan yang harus dilibas dengan high speed cornering yang memang tanda petik memang belum sempurna untuk motor Ducati, tapi sudah teratasi. Tapi dengan modal karakter gaya balapnya Bagnaia ini di Lemang ini bisa kemungkinan akan cukup bagus. Nah itu pun lagi-lagi harus dilihat juga nih, karena saya sempat ungkapkan tadi di awal nih ada kondisi turun hujan. Ini kalau kering mungkin Bagnaia bisa mewujudkan sesumbarnya, tapi belum tentu di saat hujan, karena Bagnaia pun di hujan belum perlu dipertanyakan lagi. Ya masih perlu dibuktikan lah. Ya, ini kan emang satu rating kan nih sama Quartararo, jadi kita harus lihat. Nah, andaikan kering mungkin iya Bagnaia. Nah, sementara untuk rekan setimnya Jack Miller
ini bisa jadi kandidat masuk. Juga, iya, master juga. Kita ingat dari Argentina kan, yang sampai celingak-celinguk, yang lain masih mikirin, wah ban basah atau ban slick nih. Dia udah masuk di starting grid pakai ban slick dengan kondisi cuaca saat itu aspalnya masih basah. Pembalap pun memilih akhirnya. Ya itu pada start di belakang. Ya seharusnya kan di pit lane, cuman ini kan sisa, hampir seluruhnya di ini kan nggak mungkin akhirnya mundurkan beberapa senti. Jadi Jack Miller ini saya rasa bisa menjadi kandidat serius untuk MotoGP Prancis karena selain memang punya gaya balap, karakter balap di kondisi hujan, dan juga kemarin dia sudah berhasil pecah telur menuai kemenangan bersama tim Ducati pabrikan. Saya rasa semangat dan motivasinya di Prancis kali ini cukup tumbuh besar lagi. Iya. Nah, Bang, ini sedikit ya keluar, tapi tetap masih tentang Ducati dan juga Bagnaia. Iya. Pemenang terbanyak di sirkuit memang kita tahu kan, iya. Jorge Lorenzo. Ya, dan itu diwujudkan ya bersama Yamaha. Yamaha, betul. Yang notabene sebenarnya ini bukannya sirkuit untuk itu tadi yang stop and go, iya. Ini bukan yang bukan sirkuitnya inline, betul, gitu kan. betul. Tapi ya kita tahu Lorenzo walaupun memakai inline, tapi dia bisa memanfaatkan karakter inline ini seolah layaknya si V4. Betul. Nah, itu kan gaya balap. Balap, betul. Gaya balap yang dibilang apa? Smooth like a butter. Iya. Like a hammer Itulah dia. Strong like a hammer. Nah, itulah dia pokoknya. Jadi dengan gaya balap dia yang lembut, tapi konsisten, akhirnya dia berhasil menjadi raja sebenarnya di sirkuit Lemang. Betul. Ingat kan, ya temennya Lorenzo sendiri, yang musuhnya Rossi, Max Biaggi. Iya. Ya, dia berkata bahwa Francesco Bagnaia ini adalah titisannya Jorge Lorenzo. Iya. Dengan gaya balapnya yang sama di Ducati, ya siapa tahu Bang, yang tadi Bang Joni jelaskan itu menjadi salah satu faktor pendukung yang ya membawa Bagnaia naik ke podium. Saya rasa ada benarnya karena tidak hanya menutup kemungkinan gaya balap Bagnaia itu mirip dengan Jorge Lorenzo, karena kalau kita ingat bahwa kru chief yang saat ini menangani Bagnaia yaitu Christian Gabarini adalah yang menangani juga Jorge Lorenzo ketika di Ducati. Artinya waktu Ducati terseok-seok kemudian di Ducati kemudian dia tampil bagus, itu datanya dipegang oleh Christian Gabarini. Artinya dengan mungkin Gabarini melihat, karena Gabarini ini memang difokuskan untuk istilahnya membimbing Bagnaia yang dari awal masuk ke Ducati dengan gaya balapnya yang memang kemudian terlihat mirip Jorge Lorenzo, dipadukan dengan settingan data memang tidak plak-plakan, motornya beda, tapi setidaknya dari data apa yang diberikan oleh Christian Gabarini saat menangani Jorge Lorenzo diterjemahkan kepada Bagnaia, mungkin ini klop. Nah, tinggal nih kan kita tahu apakah karakter, karena ini yang saya sebut bilang tadi, di Lemang ini faktor yang paling menentukan adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Itu dia. Nah, apakah Bagnaia bisa membuktikan dirinya tampil apik di wet race? Iya, di wet race baru kalau dia udah seperti itu. Oke lah, karena beberapa pembalap yang membuktikan jago tidak sempat namanya dimasuk menjadi nominal juara dan di saat hujan malah keluar ya. Sebut aja kayak kemarin Danilo Petrucci, kemudian Alex Marquez yang sempat terawal dari Tati jadi runner up 2, kemudian juga Paul Espargaro yang akhirnya bisa podium di Lemang. Artinya ya hujan ini akan menjadi faktor penentu apakah si pembalap ini benar-benar bagus mengatasi problema yang ada, dan juga sekarang membuktikan bahwa oh iya ternyata gue jago juga ya di trek basah gitu guys. Oke Bang. Oke. Nah guys, itu tadi kita bicara tentang tuan rumah dan juga ya sedikit meneruskan gimana nih trennya Ducati di MotoGP Prancis, karena ya ini sesumbar, dibilang sesumbar karena ya Bagnaia yakin bahwa Ducati masih bisa meneruskan podium 1-2 di Prancis Bang. Nah, kita lanjut ke prediksinya kita nih Bang. Ya enggak? Kalau menurut Bang Joni, siapa aja yang akan menjadi juara di sirkuit Le Mans?
Seandainya ini aku bagi dua ya, kalau punya kering mungkin Quartararo. Kering ya? Kering nih, treknya kering. Quartararo mungkin Bagnaia dan bisa Viñales. Berarti Yamaha, Ducati, Yamaha. Betul. Ini kalau kering ya? Kalau kering. Oke. Kalau basah Bang? Ini kalau basah saya bisa masukkan nama Jack Miller. Jack Miller, kemudian mungkin kalau mamanya ini Alex Marquez lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga bisa jadi Miguel Oliveira. Antara Miguel Oliveira Binder deh pokoknya itu. Oke. Sekarang kita bahas sedikit tentang kondisi kering Bang ya. Oke. Kondisi kering, Quartararo, Bagnaia, dan juga itu tadi Maverick Viñales. Iya. Kenapa Bang? Kita tahu nih kan, ya ini bukannya sirkuitnya inline, bukan. Iya. Tapi walaupun Lorenzo menang terbanyak di sini dengan inline, ya kita tahu sesuai dengan gaya balapnya dia. Iya. Tapi kenapa nih Quartararo dan juga si Yamaha-nya nih, Bagnaia. Jadi kalau kita sebut Yamaha, karena Yamaha ini ada perbaikan signifikan, terutama untuk motor pabrikan. Karena kemarin-kemarin kan dia sempat problem untuk akselerasi in and out, dan juga kemudian sering istilahnya spin, tenaganya terlalu banyak ke ban belakang sehingga spin. Nah kemarin itu sejak Qatar, Doha, dan juga Portugal ini sebenarnya sudah diatasi. Nah tinggal lagi-lagi bagaimana nih semua pembalapnya bisa mengklik atau mengkaitkan dengan gaya balapnya. Nah Quartararo udah mulai ciamik nih, hanya saja kemarin di Jerez arm pump. Nah tinggal si betul. Nah si kemarin Maverick Viñales, buset, di Jerez tuh kagak mau ngetes barang baru, tapi dia menjajal sampai istilahnya itu 4 ronde di Jerez, 100 lebih putaran deh, dengan setting yang sudah dia yakini. Nah artinya kalau pemainnya si Viñales sudah punya istilahnya kelebihan yang diandalkan, ini bukan tidak menutup kemungkinan dia akan tampil bagus. Nah kenapa Bagnaia? Ya Bagnaia lagi-lagi tadi kita sempat ulas dengan gaya balap dengan motor Ducati yang memang powerful, di mana ini stop and go dan Ducati tidak bermasalah dengan tikungan pelan. Ini akan dimaksimalkan oleh Bagnaia lewat motornya yang memang powerful. Dan karena tahun lalu pun meskipun di kondisi agak-agak hujan itu, top speednya dipegang oleh Francesco Bagnaia. Gitu, kering loh. Itu kering. Tapi ini sedikit ngebahas bahwa kalau gue ngeliat dari Yamaha yang tadi Bang Joni bilang nih, kenapa Yamaha, kenapa Fabio Quartararo, kenapa Viñales? Kalau gue ngeliat ya tadi Bang, dari hasil tes Jerez, ya kita tahu posisi tercepat dipegang oleh Maverick Viñales. Setuju. Ya dia satu-satunya orang yang bisa tembus ke 1.36 ya. 6 betul. Nah, gue ngeliat ya kita tahu nih sirkuitnya Jerez, ya sirkuit yang hampir mirip dengan Le Mans. Ya sedikit lama lah, konvensional, dan gayanya juga ada beberapa akselerasi stop and go kan. Betul. Nah begitu juga Prancis nih. Setuju. Dengan improve yang dilakukan di tes MotoGP Jerez, ya bukan menutup kemungkinan justru Maverick Viñales yang akan balas dendam nih. Harusnya sih begitu. Harusnya gitu ya. Jangan sampai ya kepercayaan orang yang terjadi di MotoGP Qatar ya luluh lagi dengan Viñales kan, terhadap Viñales. Waduh. Ya karena kenapa saya sempat jagokan tuan rumah, kayak karena Quartararo ini tampil di kampung halaman sendiri, dan dia juga membalas performa istilahnya tahun lalu tampil di Le Mans tapi hasilnya kurang memuaskan. Artinya ada motivasi yang istilahnya bayar utang, dan sekarang kan status dia di tim pabrikan. Tahun lalu mungkin agak sedikit jadi alasan karena ya gue di tim satelit, nggak sebagus tim pabrikan. Kalau sekarang no excuse, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin. Oke. Nah itu kering. Sekarang basah. Aduh, Bang. Ya. Oke, basah nih Bang. Betul. Jack Miller. Ya, Jack Miller nih. Ya, kayaknya nggak perlu dibahas nih Jack Miller. Jack Miller udah membuktikan kok, betul. Udah buktikan bahwa dia seorang Grandmaster kok. Betul. Ya kan, kemenangan yang di MotoGP Belanda ya. Pertama Belanda yang tahun 2016 ya.
2016 ya. Nah, kemudian di Argentina 2018 waktu itu dia pole position. Cuman ya emang pas balapannya boncos ya. Nah, sebenarnya memang ya bahwa Jack Miller punya motivasi lebih. Iya. Yang bisa dibawa ke sirkuit Lemang. Betul. Iya kan? Iya. Ditambah lagi ya kemarin juga ada perbaikan dari sisi teknologi kan. Betul. Di sirkuit Jerez. Iya. Dan satu hal lagi kalau saya boleh tambahkan bahwa untuk pilihan ban basah ini hanya 2 opsi nih. Ya. Soft dan medium. Artinya pembalap bisa lebih istilahnya menjuju atau menetapkan seperti ini. Berbeda dengan ban kering nih karena ada 3 opsi. Ini agak menyulitkan. Medium, hard, soft. Nah, kalau memang 2 pilihan seperti ini tinggal lihat apakah hujannya cukup deras atau hujannya ya bisa kering ini. Kalau punya hujannya cukup deras, mereka pasti akan ke opsi atau kompon soft. Dan sementara Miller ini untuk kompon soft ini, udah luar biasa. Kemarin tuh dia itu kemarin aja hampir menang. Cuman problemnya kan treknya kemudian mengering sehingga ban softnya habis. Malah yang pilihan ban medium yang bisa keluar jadi juaranya. Oke, udah kalah sama ya Petrucci, kalah sama Alex Marquez sama itu dia Espargaro kan terakhir kan sama Espargaro dia. Tambah lagi ada Dovi. Iya. Dovi nyaris. Untungnya nggak ini. Nah, terus berarti untuk Alex Marquez dan juga ya tadi Miguel Oliveira. Kenapa nih Bang? Saya melihat Alex Marquez ini memang untuk hujan, artinya dengan kondisi hujan ini membuat pembalap ini tinggal bakat atau nyali. Nah, Alex Marquez ini punya keduanya karena otomatis di saat basah ini performa motor yang hebat di tikungan, yang kencang saat melibas cornering speed, sirna di saat trek basah. Karena kalau kita sempat ngobrol dengan beberapa pembalap itu ya settingan suspensinya tidak ada, hampir sama rata gitu. Dia benar-benar nanti performa motor ini ya bagaimana pembalapnya, meskipun itu motor powerful atau pembalapnya ya buka-bukanya takut-takut ya jadi minimal lah. Nah, ini Alex Marquez ini dengan pengalaman kemarin dan membuktikan dia sempat start di belakang mampu ke depan, saya rasa seandainya hujan dia punya kepercayaan yang lebih baik dari pembalap yang lain. Oke. Dengan Miguel Oliveira? Ya, Miguel Oliveira nih saya melihat bahwa performa dia di pabrikan ini dengan beberapa kali dia problem dengan mesin. Nah, dengan mesin yang memang jadi handicap, kalah dengan Ducati, dengan ini di saat hujan ini sepertinya bisa sepadan. Dan juga dia kemampuan untuk memilih dan menjaga ban di saat hujan ini cukup bagus, cukup apik. Dan kalau kita ingat kemarin pun sebenarnya di tim Tech 3 KTM, di tim satelit KTM dia bisa bersaing. Cuma memang pada saat kemarin itu dia mengaku agak terlalu hati-hati di awal. Setelah dapat ribut baru dia bisa mengejar pembalap di depan, tapi karena jumlah lapnya sudah ditentukan sekian, dia ya harus puas hasil tersebut. Ya 10 besar finish, 10 besar. Dan mungkin nih dengan satu tim pabrikan juga kondisi yang sudah lebih bagus, saya rasa kepercayaan diri seorang Miguel Oliveira makin lebih bagus lagi di trek basah. Bangkit deh Bang. Bangkit. Gitu. Nah, Bang, itulah kita bicara tentang prediksi ya untuk di preview MotoGP Prancis 2021. Tapi gue masih sedikit penasaran, Bang. Penasaran apa lagi? Nih. Bukan ini ya? Nih. Ini ya kita tahu nih Bang, udah 4 round, 5 performanya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Tapi bisa dibilang kemarin dia menemukan seberkas cahaya di ujung terowongan. Gila. Pernah ke terowongan kan? Gelap, bukan terowongan yang kasih lampu, gelap. Di ujung ada sedikit lentera. Lentera. Cahaya kehidupan ya. Ada harapan. Ada harapan nih. Nah, Bang. Ya kayak kemarin dia berhasil mencoba memperbaiki catatan waktunya di sirkuit Jerez pada sesi tes resmi. Dengan menggunakan pak baru dan juga beberapa settingan lagi dari David Munoz ya. Menurut Bang Joni, kira-kira itu akan terjadi nggak suatu keajaiban bagi Valentino Rossi di MotoGP Prancis? Masih agak sulit ya. Karena problemnya ya pertanyaan
tes uji coba dia menggunakan perangkat baru ini sebenarnya sempat dilontarkan juga di saat tes Qatar, di mana dia, wih, itu tuh yang menggebu-gebu. Ini yang perangkat fender botaknya itu yang ini meningkatkan top speed. Tapi faktanya dari mulai Doha sampai kemarin Jerez nggak dipakai. Nah ini yang masih menjadi problem, apakah memang sebenarnya Valentino Rossi itu masih punya semangat dengan jajal ini jajal itu, tapi ternyata cuma di PHP-in gitu, tapi tidak diimplementasikan di saat balapan. Dan saya juga melihat bahwa kemarin itu ya sempat baca di beberapa ulasan media jurnalis di mancanegara itu mengungkapkan memang ada semacam perubahan gaya dari seorang Valentino Rossi yang crew chiefnya dulu dengan Galbusera, dengan Munoz itu agak berbeda pendekatannya. Kalau dengan Munoz itu bermain dengan data, jadi data siapa dikoleksi, dimasukin, dites. Bukan bang, itu Galbusera bang. Sorry, Galbusera. Nah dengan David Munoz ini, dengan entengnya seorang crew chief muda yang boleh dibilang malah umurnya lebih senior Valentino Rossi mengatakan, fokus di gaya balap yang lu mauin, artinya terserah terhadap gaya balap Valentino Rossi. Baru setelah itu dicari setting yang terbaik. Nah kalau selama ini mungkin makanya performa Valentino Rossi itu kadang bagus, kadang menurun, tidak fluktuatif, tidak sesuai harapan. Ya karena bermain dengan data yang sempat dia pakai ini kalau syukur-syukur cocok, ya masuk. Nah problemnya ini kan itu dengan Galbusera. Nah dengan David Munoz ini ada pendekatan baru yang memang sepertinya diserahkan kepada gaya balap Valentino Rossi, dan mungkin nih memang masih butuh waktu nih. Dan kita tahu juga hubungan antara crew chief David Munoz dengan Valentino Rossi aja belum, ya baru 2 musim nih, semusim jalan lah. Artinya masih akan ada kejutan-kejutan lain, dan saya pikir nih apa yang dikatakan Valentino Rossi sejak awal musim di mana dia mematok 6 ronde jadi rapor dia buat saya pikir 2022, saya pikir ini akan mundur lagi, minimal mungkin sampai akhir tahun lah. Iya, sampai akhir tahun ya paling tidak itu ya. Mungkin ini akan menjadi momentum kebangkitan. Nah, saya pikir belum di MotoGP Prancis, paling kalau nggak di Mugello atau di Catalunya. Oke. Soalnya kan kenapa gue bertanya seperti itu, Bang? Ada sedikit terbesit. Terbesit. Kayak ngerapin rambut kena panah, iya ngelak. Kayak ini diplomatik yang peluru. Iya. Emang terbang begitu. Anak-anaknya si guys yang nonton tahu nih. Tahu lah, ya guys. Tahu kan diplomatik, film keren itu. Film ya di akhir awal senturi atau awal milenium baru itu. Nah, gue terbesit di kepala gue bahwa sirkuit Le Mans ini sirkuit yang sedikit memberikan keajaiban bagi Valentino Rossi, Bang. Karena kenapa? Ya kita tahu ketika dia pindah ke Ducati, begitu sulitnya menaklukkan Ducati tiba-tiba dia berhasil podium di situ. Betul. Tapi hujan kan. Nah, itu dia. Ini kan prediksinya kan. Iya. Antara kering dan basah. Iya. Setuju. Nah, cuma kalau yang kemarin tahun lalu emang basah tahun lalu kan. Dia hanya apes kan. Iya. Itu nyikat bagian licin. Itu dia. Nah kalau untuk sekarang ya ini siapa tahu miracle 46 lah. Ya miracle 46 can happen. Oke bang, siap. Nah guys, oh iya bang, tanggung deh 5 menit lagi. Bukan soal buka. Oke. Karena udah nggak puasa. Ya. Ya tetap sih kalau buat teman-teman yang melakukan puasa Syawal mah, iya, selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, 5 menit lagi kita bahas untuk Moto2 sama Moto3. Moto3, cup. Oke, siap. Oke, kita mulai dari Moto2 dulu bang. Siapakah yang menurut abang ya bisa lah untuk berada di podium? Saya melihat Moto2 saat ini tuh makin seru nih. Bahkan kalau kita lihat nih di klasemen teratas ini variasi nih. Yang kemarin sempat bikin kejutan di tahun lalu, kemudian ada sensasi rookie, kemudian juga kita melihat bagaimana anak akademi Valentino Rossi mulai bangkit, dan juga kekuatan pembalap veteran yaitu Sam Lowe's tadi. Ada Remy Gardner, ada Raul Fernandez, ada Sam Lowe's, ada juga Marco Bezzecchi, dan juga Fabio Di Giannantonio. Ini saya melihat nih potensi 5 pembalap ini cukup besar, dan mereka yang selalu bersaing di depan.
Ini seandainya mereka salah satu di antara pembalap kelima ini melakukan kesalahan, ini akan merugi besar. Karena ya poinnya pun masih tipis-tipis, tidak sampai jarak 20 poin. Itu dia fluktuatif terus setiap seri kan. Nah, Remy Gardner tentu penasaran karena kemarin dia tampil kurang bagus dan bahkan agak sedikit kesel. Sam Lowes malah cukup bangkit, dan yang memang paling mengejutkan adalah Dijia nih. Dijia yang sempat mengatakan bahwa dia mencetak kemenangan pertama buat Grace ini termotivasi untuk makin lebih bagus karena dia melihat motor yang tahun lalu dia gunakan dengan motor musim ini yang digunakan itu jauh berbeda. Sama-sama kencang, namun di motor tahun lalu dia mentok untuk mengubah mindset potensi yang ada. Tapi di motor yang saat ini, di saat dia mentok dengan salah satu kekurangannya, dia bisa memperbaiki sektor lain. Dan juga salah satu hal yang meyakinkan Dijia ini karena motor yang digunakan saat ini adalah sama-sama motor juga yang digunakan oleh 4 klasemen teratas kompetitornya. Itu jadi artinya dengan Sam Lowes, Remy Gardner, Fernandez, ataupun Bezzecchi, ini motornya sama. Artinya dengan segala kelebihan yang ada, tinggal nih bagaimana mereka mampu meracik settingan yang cukup baik. Nah, Dijia udah mulai menemukan, dan kita lihat Sam Lowes ini yang saya agak kadang-kadang nggak konsisten. Kemarin saya pikir bakal menyapu bersih di ini, ternyata dia jatuh di Portugal. Di Jerez agak sedikit memberikan performa. Remy Gardner dan Raul Fernandez ini pasti juga akan coba untuk bangkit. Dan jangan lupa Marco Bezzecchi. Jadi 5 pembalap ini mungkin yang akan tampil cukup dominan. Nah, tinggal bagaimana kelima pembalap ini mempertahankan penampilan mereka secara konsisten, karena di belakang mereka pun banyak nih lapis dua. Ada Jorge Navarro, ada Bulegas, ada si Lorenzo Baldassari, ada Ben Schneider, ada Xavi Vierge. Ini jadi antara kalau 5 teratas ini kalau sampai lengah ya bisa dilibas oleh yang di belakangnya. Itu Moto2. Jadi siapa kira-kira menurut Bang John? Saya lebih satu aja. Mungkin Sam Lowes. Oke. Moto3. Wah, ini kelas capung, kelas seru ini. Ini kelas yang 2 lap terakhir aja nggak ketahuan siapa pembalapnya. Bikin begini, Bang. Iya. Sebelah ini dong. Jadi ada Pedro Acosta nih yang tampil penuh kejutan. Ada kemarin itu Venati, ada Migno. Ini pembalap-pembalap, dan bahkan ada Daryl Binder, adanya Brad Binder. Ini memang agak cukup susah. Banyak ya. Banyak, bahkan kompetitifnya Joe Masia ketat nih ya. Ya kemarin kalau mamanya Onju nggak bikin kesalahan tuh Masia bisa tuh yang menang. Jadi bener-bener sampai istilahnya 100 meter garis finish apapun masih bisa terjadi. Jadi cukup berat, cuman saya melihat Pedro Acosta masih punya potensi itu untuk di Prancis karena dia penuh kejutan, dan juga yang sempat saya ulas kemarin itu adalah gaya balap yang cukup unik, di mana di saat orang lain ya kalau kita ingat tuh Jorge Lorenzo lebih suka ngambil dari luar baru masuk ke dalam. Kalau dia dari dalam. Dia dari dalam, dan uniknya itu tetap bisa di dalam. Bisa di dalam gitu. In Bang. Itu. Bukannya in out. Itu ya yang seandainya itu bisa dia katakanlah dia ya sampai ada yang bilang kalau dia juara dunia kemudian langsung lompat ke MotoGP dan gaya itu bisa dipraktekkan, udah itu kuncian namanya. Jadi untuk Moto3 mungkin saya masih menjagokan Pedro Acosta. Iya. Kalau gue ya sebenarnya antara Pedro Acosta sama Jaume Masia nih Bang. Masia. Rekan setim. Iya, tuan rumah. Ya, ya. Jadi ada sedikit motivasi ya tambahan di Jerez gua dihajar ya kan, balap lain. Mau nggak mau nih, gua akan balas itu di home race. Dan Pedro Acosta nih memang anaknya selengean, tapi kalau mau sampai dia menang, 5 kali beruntun nih untuk seorang pembalap debutan tampil di kelas. Itu rekornya Rossi bisa pecah. Bisa pecah di kelas yang berapa beruntun tuh? 5 kali beruntun. Oke. Bang. Guys, sekali lagi nih kita ucapkan ya apa Bang? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke guys, saya Eka Budiansyah dari Otoris ID dan juga greatauto.com. Mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com.
Purut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.